Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Faikotun Hasanah, Herliana Sekarsari, Nimatul Aula, dan Dea Kusuma Putri akan mempresentasikan materi tentang metode tafsir yang terdiri dari pengertian metode tafsir, perkembangan metode tafsir, macam-macam metode tafsir, dan corak-corak tafsir. Yuk simak videonya. Pengertian metode tafsir. Kata metode berasal dari bahasa Yunani methodos, yang berarti cara atau jalan. Dalam bahasa Inggris, kata itu ditulis method. Dalam bahasa Arab, menerjemahkannya dengan thariqat dan manhaj. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata tersebut mengandung arti cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai maksud dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya. Cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan sesuatu kegiatan guna mencapai suatu tujuan yang ditentukan. Ada dua istilah yang sering digunakan, yaitu metodologi tafsir dan metode tafsir. Kita dapat membedakan antara dua istilah tersebut, yakni metode tafsir yaitu cara-cara yang digunakan untuk menafsirkan Al-Quran, sedangkan metodologi tafsir yaitu ilmu tentang cara tersebut. Metode tafsir merupakan kerangka atau kaidah yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, dan seni atau teknik ialah cara yang dipakai ketika menerapkan kaidah yang telah tertuang di dalam metode. Sedangkan metodologi tafsir ialah pembahasan ilmiah tentang metode penafsiran Al-Quran. Perkembangan metode tafsir. Secara garis besar, penafsiran Al-Quran dilakukan melalui 4 cara atau metode, yaitu yang pertama, metode ijmali, yang kedua metode tahlili, yang ketiga metode muqorin, dan yang keempat metode maudu'i. Sejarah perkembangan tafsir dimulai pada masa Nabi dan para sahabat. Penafsiran ayat-ayat Al-Quran pada saat itu secara ijmali, artinya tidak memberikan rincian yang memadai. Dalam tafsir, mereka pada umumnya sukar menemukan uraian yang detail. Karena itu, tidak keliru apabila dikatakan bahwa metode ijmali merupakan metode tafsir Al-Quran yang pertama kali muncul dalam kajian tafsir Quran. Metode ini kemudian diterapkan oleh Al-Suyuti di dalam kitabnya Al-Jalalain dan Al-Mirhomi di dalam kitabnya Taj al-Tafsir. Kemudian diikuti oleh metode tahlili dengan mengambil bentuk al-masy'ur. Macam metode tafsir. Dalam penafsiran Al-Quran ada 4 metode penafsiran, yaitu ijmali, tahlili, muqorin, dan madu'i. Yang pertama ada metode ijmali. Metode ijmali merupakan metode yang paling awal muncul karena sudah digunakan sejak Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat menafsirkan Al-Quran tidak memberikan rincian yang detail, hanya saja secara ijmali atau global. Ciri-ciri metode ijmali. Dalam metode ijmali, seorang musafir langsung menafsirkan Al-Quran dari awal sampai akhir tanpa perbandingan dan penetapan judul. Sebaliknya, di dalam metode global tidak ada ruang musafir untuk mengemukakan pendapat serupa. Yang kedua ada metode tahlili atau analitis. Setelah metode ijmali, dikenal metode tahlili. Dengan menggunakan metode ini, seorang musafir berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai aspek, mulai dari aspek bahasa, asbab an-nuzul, munasabah, dan aspek lain yang memungkinkan sesuai dengan minat dan kecenderungan musafir sendiri. Penafsiran dilakukan dengan menggunakan sistematik mushaf Al-Quran, urut dari awal sampai akhir, ayat demi ayat. Ciri-ciri metode tahlili. Penafsiran yang ditetapkan para penafsir menggunakan metode tahlili terlihat jelas bahwa mereka berusaha menjelaskan makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran secara komprehensif dan menyeluruh, baik yang berbentuk al-matsur maupun al-rai. Sebagaimana dalam penafsiran tersebut, Al-Quran ditafsirkan ayat demi ayat dan surat demi surat secara berurutan, secara tak ketinggalan menerangkan asbab al-nuzul dari ayat-ayat yang ditafsirkan. Penafsiran yang mengikuti metode ini Metode muqorin atau komparatif.
Setelah metode ijmali dan tahlili, muncul metode muqarrin atau perbandingan. Dengan metode ini, seorang musafir melakukan perbandingan antara teks ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus yang sama. Ayat-ayat Al-Quran dengan hadis yang pada lahirnya terlihat bertentangan, dan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Quran. Contoh kitab tafsir dengan metode ini antara lain Al-Khatib Al-Iskafi, Durrah At-Tanzil wa Ghurrah At-Ta'wil, dan Taj Al-Qurra Al-Karmani, Al-Burhan fi Taujih Mutasyabbah Al-Quran. Ciri-ciri metode muqarrin. Perbandingan adalah ciri utama bagi metode komparatif. Di sini letak salah satu perbedaan yang prinsipil antara metode ini dengan metode-metode lain. Hal ini disebabkan karena yang dijadikan bahan dalam memperbandingkan ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis adalah pendapat ulama tersebut, dan bahkan dalam aspek yang ketiga. Oleh sebab itu, jika suatu penafsiran dilakukan tanpa membandingkan berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tafsir, maka pola semacam ini tidak dapat disebut metode muqarrin. Yang terakhir muncul adalah metode maudu'i atau tematik. Berbeda dengan metode ijmali dan tahlili yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara kronologis sesuai dengan urutan ayat dan surat yang terdapat dalam mushaf, maka metode maudu'i membahas ayat-ayat yang terdapat dalam berbagai surat yang telah diklasifikasikan dalam tema-tema tertentu. Dengan metode ini, seorang mufasir menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa. Ciri-ciri dari metode maudu'i yaitu ciri utamanya metode ini ialah menonjolkan tema, judul, atau topik pembahasan, sehingga tidak salah bila dikatakan bahwa metode ini juga disebut dengan metode topikal. Jadi, mufasir mencari tema-tema atau topik-topik yang ada di tengah masyarakat atau berasal dari Al-Quran itu sendiri, ataupun dari yang lain. Kemudian, tema-tema yang sudah dipilih itu dikaji secara tuntas dan menyeluruh dari berbagai aspek, sesuai dengan kapasitas atau petunjuk yang termuat di dalam ayat-ayat ditafsirkan tersebut. Artinya, penafsiran yang diberikan tak boleh jauh dari pemahaman ayat-ayat Al-Quran, agar tidak terkesan penafsiran tersebut berangkat dari pemikiran atau terkaan belaka. Yang selanjutnya ada corak-corak tafsir. Dalam ilmu tafsir ada 6 corak yang dapat kita pelajari. Yang pertama yaitu corak sastra bahasa. Corak sastra bahasa timbul akibat banyaknya orang non-Arab yang memeluk agama Islam, serta akibat adanya kelemahan-kelemahan orang Arab sendiri di bidang sastra, sehingga dirasakan kebutuhan untuk menjelaskan kepada mereka tentang keistimewaan dan kedalaman dari kandungan ayat Al-Quran itu sendiri. Di dalam corak sastra bahasa, tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya yaitu ada Abu As-Su'ud Muhammad Ibnu Muhammad Al-Hanafi, Irsyad Al-Aql As-Salim ila Mazaya dalam Alkitab Al-Karim. Yang kedua ada corak fikih atau hukum. Corak fikih atau hukum ada akibat adanya dan berkembang ilmu fikih dan terbentuknya mazhab-mazhab fikih, yang setiap golongan berusaha membuktikan kebenaran pendapatnya berdasarkan penafsiran-penafsiran mereka terhadap ayat-ayat hukum. Tokoh yang terlibat di sini adalah Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ahmad Al-Qurtubi. Di dalam kitab Al-Jami li Ahkam Al-Quran, beliau wafat pada tahun 671 Hijriah. Yang selanjutnya ada corak teologi dan filsafat.
Adanya corak ini akibat masuknya penganut agama-agama lain ke dalam Islam, yang dengan sadar atau tidak sadar masih mempercayai beberapa hal dari kepercayaan lama mereka. Semuanya menimbulkan pendapat setuju dan tidak setuju yang tercermin dalam penafsiran mereka. Tokoh yang terlibat di sini ada Qodhi Al-Qudah Abu Hasan Abdul Al-Jabbar di dalam Tanzih Al-Quran Al-Matain. Beliau wafat pada tahun 415 Hijriah. Yang selanjutnya ada corak tasawuf. Corak tasawuf ini ada akibat timbulnya gerakan-gerakan sufi sebagai reaksi dari kecenderungan berbagai pihak terhadap materi atau sebagai kompensasi terhadap kelemahan yang dirasakan. Tokoh yang terlibat di sini ada Abu Muhammad Rusbahan Ibnu Abi Anas Asy-Syirazi dalam kitab Ar-Rais Al-Bayan fi Haqaiq Al-Quran. Beliau wafat pada tahun 666 Hijriah. Yang selanjutnya ada corak penafsiran ilmiah. Corak penafsiran ilmiah ada akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan usaha mufasir untuk memahami ayat-ayat Al-Quran sejalan dengan perkembangan ilmu. Tokoh yang terlibat dalam corak penafsiran ini ada Asy-Syaikh Tantawi Adz-Dzauhari pada kitab Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran Al-Karim. Beliau wafat pada tahun 1358 Hijriah. Yang terakhir ada corak sastra budaya kemasyarakatan. Corak sastra budaya kemasyarakatan yakni satu corak tafsir yang menjelaskan petunjuk ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan langsung dengan penyakit-penyakit atau masalah-masalah mereka. Berdasarkan petunjuk ayat-ayat Al-Quran dengan mengemukakan petunjuk-petunjuk tersebut dalam bahasa yang mudah dimengerti, tetapi tidak meninggalkan unsur Al-Quran itu sendiri. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.